ke Pak Wamenaker ya. Ini Anda juga bisa tanya langsung, ini perlindungan kan sebagai pelindungnya juga para pekerja ya. Pak Wamen, ada 600 kurang lebih pekerja outsource yang ada di bawah manajemen terlapor nih Pak. Nah, Mbak Ade ini satu dari 600 pekerja itu. Jadi dia bersuara begitu Pak. Dan tadi Mbak Andi menambahkan bagaimana posisi pembuat kebijakan juga ya dengan undang-undang kita yang ada. Apakah pekerja outsource atau pekerja kontrak ini memang rentan Pak dengan orang-orang yang powerful bisa memperpanjang kontrak mereka atau tidak? Silakan Pak Wamenaker dengan kasus ini. Baik, terima kasih Mbak Balkis ya, Mbak Ade ya, kemarin kita udah ketemu, alhamdulillah Mbak Ade sekarang sudah lebih berani lagi ya tampil. Dan yang jelas kami juga sudah mengucapkan prihatin terhadap kejadian yang menimpa Mbak Ade. Dan mungkin juga ada perempuan-perempuan lain yang belum berani mengadu ya. Tetapi yang jelas memang karyawan yang direkrut oleh outsourcing ya, karyawan kontrak ya, PKWT ya, yang direkrut oleh outsourcing sebenarnya sudah ada aturan main. PKWT ini sama dengan PKWTT, jadi tidak ada beda. Cuman memang mereka perlakuannya dengan yang tetap itu kan dia memang sudah diangkat. Nah kalau yang kontrak ini kan memang ada aturan dan undang-undang itu memang memperbolehkan per 3 bulan. Tetapi di sini teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh ya, para pekerja hendaknya paham bahwa undang-undang ini tidak lemah, tetapi memang selama mereka mengikuti alur kerja dan kondisi kerjanya baik ya, tentunya perusahaan outsourcing tidak bisa melakukan kesewenang-wenangan karena memang perlakuannya sama. Apa yang didapat pun sama, cuman memang kalau PKWTT itu ada mungkin pesangonnya ya, pensiunnya. Tapi kalau PKWT hanya sebatas kontrak, habis itu tidak lagi diperpanjang. Nah disitulah terjadi atau artinya perbedaan. Tetapi perlakuannya sama. Jadi makanya kami menghimbau kepada seluruh pekerja ya, baik pekerja yang perempuan maupun laki-laki. Ketika ada perusahaan yang zolim, kemarin kita juga menghimbau kepada Mbak Ade agar supaya mereka tidak berlaku semena-mena. Manajemen juga tidak boleh berlaku semena-mena. Nah kemarin ketika saya cek ke PT KAU ini adalah perusahaan yang bekerja sama dengan PT Ikeda. Ikeda inilah yang merekrut tenaga outsourcing. Hampir dia bilang outsourcing yang direkrut oleh Ikeda ini untuk KAU itu hampir 100 lebih, 100 orang lebih, ya kan? Nah kemudian dari situlah kita tahu bahwa PT Ikeda ini yang merekrut Mbak Ade dan Mbak Ade ditempatkan di PT KAU, ya kan? Tanggung jawab ada di PT yang dianggap bekerja sama dengan PT KAU tadi. Ikeda namanya. Nah, setelah Mbak Ade ini direkrut, tentunya ada mekanisme Mbak penilaian. Mbak Ade ini sudah cerita kemarin, di dalam menilai itu ada namanya leader. Mbak Ade ini kalau nggak salah bekerja di Factory ya, Mbak Ade di mana? Koordinator apa? Kemarin Mbak Ade cerita, saya lupa. Iya, silakan. Di bagian apa kemarin? Di Keda. Di bagian apa? Iya. Iya di PT KAU di bagian apa lupa saya? Posisinya begitu Pak Wamen? Oh di bagian posisi, packing. Packaging ya. Iya, packing. Yang membuat packaging di perusahaan tersebut, di pabrik di bagian packagingnya. Nah Mbak Ade ini kondisinya bagus, menurut leader tidak ada masalah ya kan. Tetapi karena manajer ini si berkuasa ya kan. Akhirnya manajer ini semena-mena, yaitu tadi Mbak Ade cerita, mau diajak pergi berdua, nggak mau. Untungnya Mbak Ade nggak mau, tapi Mbak Ade bisa melaporkan ke pengawas kita. Jadi Kemenaker itu punya direktorat pengawasan. Disinilah fungsi pengawasan untuk menerima laporan dan kami segera melakukan investigasi langsung cepat gitu kalau ada laporan. Kalau tidak ada laporan tentunya kami sulit. Nah kemarin pun Mbak Balkis kita mencari pun kesulitan. Ada beberapa pabrik yang dibuat di dalam sosial media karena memang Mbak Ade tidak melakukan pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota maupun provinsi ya kan. Ini kan kita temukan di sosmed dan sosmed ini kan banyak yang WA langsung sama saya, di situ saya perintahkan pengawas turun gitu. Nah alhamdulillah kemarin dapatlah tempat Mbak Ade ini bekerja, namanya PT
IKEDA Baik. dan bertempat tugas di PT KAU begitu. Baik, Pak Wamen, mohon maaf saya potong dulu. Berarti ini bisa dilakukan pengawasan jika ada yang melapor ke Dinas Ketenagakerjaan. Begitu Jadi ya? kesulitan kita Mbak Balkis, kalau tidak ada laporan, misalkan ada karyawan yang diberhentikan oleh perusahaan secara sepihak, itu karyawan itu bisa melakukan perlawanan dengan mengadukan ke kita. Oke. Nah nanti di situ ada namanya peradilan hubungan industrial begitu. Baik, baik Pak Wamen, kita akan bahas soal itu sesaat lagi ya Pak. Kita jeda dulu di Perempuan Bicara.